Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hadis ditinjau dari aspek sifat. Hadis dari aspek sifat ada dua, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Pengertian dari hadis qudsi yaitu hadis yang maknanya berasal dari Allah dan lafadz atau bahasanya berasal dari Rasul. Sedangkan untuk pengertian hadis nabawi yaitu hadis Nabi yang disandarkan keseluruhan kepada Nabi, baik dari makna atau lafadz dan bentuk ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifatnya. Contoh dari masing-masing hadis sendiri sudah kami berikan di makalah kelompok kami. Untuk perbedaan hadis qudsi dan nabawi sendiri adalah sifat dari hadis qudsi itu tauqifi, sedangkan untuk nabawi taufiqi. Untuk jelasnya, silakan teman-teman membaca makalah kami. Dan untuk persamaan hadis qudsi dan nabawi adalah sama-sama berasal dari Allah yang dijelaskan dalam firman-Nya untuk kebaikan umat manusia. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Yusalinda. Macam-macam hadis dari segi bentuk itu ada 4, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, dan hadis hami. Adapun pengertian dari hadis qauli yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud syarak, peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan keyakinan, syariat, akhlak, dan yang lainnya. Adapun contoh perkataan Nabi yang mengandung hukum syariat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah, yang artinya sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat dan bagi tiap-tiap orang menurut apa niatnya. Yang kedua yaitu hadis fi'li. Pengertian dari hadis fi'li yaitu segala sesuatu yang sampai kepada kita yang disandarkan kepada Nabi SAW, seperti tata cara berwudu, pelaksanaan sholat, kewajiban haji, dan lainnya. Dengan kata lain, hadis fi'li yaitu segala perbuatan Nabi SAW yang menjadi contoh praktis terhadap peraturan-peraturan yang belum jelas tata caranya. Contohnya yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kamu sebagaimana kamu sekalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Takrir adalah masdar dari kata kerja kororo, yang artinya penetapan atau pengakuan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah ialah perbuatan sahabat yang kemudian diakui dan dibenarkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi SAW. Dalam artian, Nabi membiarkan perbuatan itu setelah syarat-syaratnya terpenuhi, baik syarat yang terkait pelaku maupun perbuatannya. Contoh status sholat orang yang bertayamum di mana di tengah sholat air justru keluar. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian beliau menjawab, qala an-nabi lilladzi lam ya'ud asabta sunnata wa qala lil akhari laka ajrun marratain, yang artinya Nabi berkata kepada yang tidak mau mengulang sholat, sudah benar engkau. Kemudian menjawab kepada yang mau mengulang lagi sholatnya, engkau mendapat 2 pahala. Kemudian yang keempat yaitu hadis hami. Pengertian dari hadis hami ialah hadis Nabi SAW berupa keinginan yang belum terrealisasikan, seperti keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Sebagaimana dalam hadis, hina shoma Rasulullah SAW yaumul Asyura wa amara bisiyamihi. Qalu ya Rasulullah innahu yaumu tu'addimu bul yahudu wan nasara. Faqala faida kanal amul mukbilu insyaallah sumnal yaumat tasi', yang artinya ketika Nabi berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, ya Nabi, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu Nabi SAW bersabda,
Tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, pembagian hadis dari segi kuantitas. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang pembagian hadis yang ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka, ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, hadis mansyur, dan hadis ahad. Ada juga yang membaginya menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Ulama golongan pertama menjadikan hadis mansyur sebagai berdiri sendiri, tidak termasuk ke dalam hadis ahad. Ini disponsori oleh sebagian ulama usul seperti diantaranya Abu Bakr Al-Jazhas 305-370 Masehi. Sedangkan ulama golongan kedua diikuti oleh besar ulama usuliyah dan ulama dalam mutakalimun. Menurut mereka, hadis mansur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya merupakan bagian hadis ahad. Mereka membagi hadis ke dalam 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutabi'ih, beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Ulama mutaqaddim berbeda pendapat tentang ulama mutakhirin tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Ulama mutaqaddim berpendapat bahwa hadis mutawatir tidak termasuk ke dalam pembahasan ilmu isnad al-hadis, karena ilmu ini membicarakan tentang sahih tidaknya suatu khabar, diamalkan atau tidak, adil atau tidak perawinya. Sementara dalam hadis mutawatir, masalah tersebut tidak dibicarakan. Jika sudah jelas statusnya sebagai hadis mutawatir, maka wajib diyakini dan diamalkan. Syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah ulama perawi dan pendapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal perawi. Al-Qadi Al-Baqilani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5. Lalu, alasannya karena jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi sejumlah 5 orang. Yang kedua, As-Tikhari menetapkan minimal 10 orang karena 10 itu merupakan awal bilangan banyak. Demikian seterusnya sampai pada yang menetapkan jumlah perawi hadis mutawatir sebanyak 5 orang. Yang kedua yaitu adanya kesinambungan antara perawi pada tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Keseimbangan jumlah perawi pada setiap tabaqat merupakan salah satu persyaratannya. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca inderanya. Artinya, harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu, apabila berita itu merupakan hasil renungan, pemikiran, dan rangkuman dari suatu peristiwa lainnya atau hasil istibah dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mutawatir. Selanjutnya, macam-macam hadis mutawatir. Nah, macam-macam hadis mutawatir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya mutaqaddima falyatabawwa maqaddahu minan nar. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ini sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempat di atas api neraka. Menurut Al-Bazar, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Al-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Contoh hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Artinya Abu Musa al-Sy'ari berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa hingga nampak putih kedua ketiaknya kecuali saat melakukan doa dalam sholat istighosah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga,
yaitu hadis mutawatir a'mali, yakni amalan agama ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh tabi'in, dan seterusnya, diikuti oleh generasi sampai sekarang. Contoh, hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rokaatnya, sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Segala amal ibadah yang sudah menjadi ijma' di kalangan ulama dikategorikan sebagai hadis mutawatir a'mali. Syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah ulama perawi dan pendapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal perawi. Al-Qadi Al-Baqilani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5. Lalu, alasannya karena jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi sejumlah 5 orang. Yang kedua, Astikhari menetapkan minimal 10 orang karena 10 itu merupakan awal bilangan banyak. Demikian seterusnya sampai pada yang menetapkan jumlah perawi hadis mutawatir sebanyak 5 orang. Yang kedua yaitu adanya kesinambungan antara perawi pada tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Keseimbangan jumlah perawi pada setiap tabaqat merupakan salah satu persyaratannya. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca inderanya. Artinya, harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu, apabila berita itu merupakan hasil renungan, pemikiran, dan rangkuman dari suatu peristiwa lainnya atau hasil istibah dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mutawatir. Selanjutnya, macam-macam hadis mutawatir. Nah, macam-macam hadis mutawatir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama. Contoh, qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya mutaqaddima falyatabawwa maqaddahu minan nar. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ini sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempat di atas api neraka. Menurut Al-Bazar, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Al-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Contoh hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Artinya, Abu Musa al-Sy'ari berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa hingga nampak putih kedua ketiaknya kecuali saat melakukan doa dalam sholat istighosah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, yaitu hadis mutawatir a'mali, yakni amalan agama ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh tabi'in, dan seterusnya, diikuti oleh generasi sampai sekarang. Contoh, hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rokaatnya, sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Segala amal ibadah yang sudah menjadi ijma' di kalangan ulama dikategorikan sebagai hadis mutawatir a'mali. Yang pertama tadi hadis mutawatir, sekarang hadis ahad. Nah, kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu. Jadi, kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah hadis, ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang per orang, atau 2 orang atau lebih. Akan tetapi, belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi 2, yaitu mansyur dan gairu mansyur. Hadis gairu mansyur terbagi lagi menjadi 2, yaitu aziz dan gairu. Yang ketiga yaitu hadis mansyur. Nah, menurut bahasa, mansyur berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian,
baru mutawatir setelah sahabat dan orang setelah mereka. Hadis mansyur ada yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif. Hadis mansyur yang berstatus sahih adalah yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih baik sanad maupun matanya, seperti hadis Ibnu Umar, "Iza ja'akum jum'atu falyaghsil." Artinya, barang siapa yang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, hendaknya ia mandi. Sedangkan hadis mansur yang berstatus hasan adalah hadis yang memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matanya, seperti hadis Nabi yang berbunyi, "La daroro wala diroro," yang artinya tidak memberikan bahaya atau membahas dengan bahaya yang setimpal. Mansur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama dalam bidang keilmuan lain, dan juga di kalangan orang awam, seperti al-muslimun man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maaf kalau salah. Yang kedua yaitu mansur di kalangan ahli fikih, seperti naha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasaliman an baihi gorori, yaitu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dan di dalamnya terdapat tipu daya. Mansur di kalangan ahli usul fikih, seperti yang artinya apabila seorang hakim yang memutuskan suatu perkara kemudian ia berijtihad dan kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala ijtihad dan pahala kebenaran. Dan apabila ijtihadnya itu salah, maka ia memperoleh satu pahala ijtihad. Lalu mansur di kalangan ahli sufi, seperti aku pada mulanya adalah harta yang bersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk dan melalui mereka pun mengenalku. Mansur di kalangan ulama Arab, seperti ungkapan kami orang-orang Arab yang paling fasih mengucapkan bo, sebab kami dari golongan Quraisy. Yang terakhir adalah hadis ghairu mansyur. Ulama ahli hadis membagi hadis ghairu mansyur menjadi dua bagian, yaitu tadi aziz dan gharib. Aziz menurut bahasa berasal dari kata azza yaizu, artinya sedikit atau jarang. Menurut istilah hadis, aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Menurut Al-Tahan menjelaskan bahwa sekalipun dalam sebagian tabaqat terdapat perawinya 3 atau lebih, tidak ada masalah asal dari sekian tabaqat terdapat satu tabaqat yang jumlah perawinya hanya 2 orang. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan bahwa hadis azaz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang perawi. Dari pengertian di atas, ada juga dikatakan bahwa suatu hadis dapat dikatakan hadis aziz bukan hanya yang diriwayatkan oleh 2 orang pada setiap tingkatannya, tetapi selagi ada tingkatan yang diriwayatkan oleh 2 perawi. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.